Dari Sabang sampai Merauke saya ceramah tentang maulid, biar yang di luar negeri. Saya pernah diundang maulid ke Italia, saya pernah diundang maulid ke New York, saya pernah diundang maulid ke Belanda. Semua sama temanya sama. Dengan hikmah maulid kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi masalah besarnya, bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kita tidak tahu. Dulu saya kecil, kita kan diajarkan sejarah Nabi oleh ibu kita. Nah, kalau kau makan, jangan kau pakai tangan kiri. Nabi makan pakai tangan kanan. Nah, kalau kau kencing, jangan kau berdiri. Nabi kencingnya duduk. Bahasa Bugisnya mak dengking. Nah, kalau kau buang air besar, jangan kau menghadap kiblat, karena itu tidak dilakukan oleh Nabi. Dulu kita tahu sejarah Nabi dari ibu-ibu kita, baik melalui lagu-lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Berteriak mamaknya, anaknya, siapa namanya mak Nabi terakhir? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Sangatta atau Samarinda? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi mak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Ketua DPRD atau gubernur? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu dulu kan tidak ada sekolahnya, bukan pengurus partai, bukan anggota DPR, tapi dari kecil ya sejarahnya anaknya dia tahu itu sejarahnya Nabi. Sekarang ibu-ibu, gimana anak kita mau contoh kalau kita tidak pernah cerita kepada Nabi? Ditanya sama anaknya, mak, kenapakah itu tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa Nabi bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing goblok. Coba itu. Dia balik tanya bapaknya, Pak, kenapa kayak disebut tahun gajah? Apa Nabi bilang bapaknya? Kenapa saya kau tanya? Apa gunamu sekolah? Gimana anak kita mau mencontoh Nabi? Gimana anggota DPR mau mencontoh Nabi? Sejarahnya Nabi dia tidak tahu. Saya mau tanya ini, anggota DPR mengaku anggota DPR. Siapa anak pertamanya Nabi? Ayo, yang anggota DPR. Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Ayo, anak. Gimana kalian mau mencontoh Nabi? Sejarah Nabi Bapak tidak pernah buka. Tapi bicara sejarahnya Hitler, Machiavelli, Bapak tahu. Maka Bapak berpolitik, dicuci otaknya oleh Machiavelli. Saatnya diperdengarkan bagaimana Rasulullah dalam berpolitik. Ini tujuannya maulid. Kalian tidak mau maulid silakan, tapi jangan tuduh kami sesat. Enak. Kau tidak mau Isra Mi'raj silakan. Kami juga menghargai itu, tapi tolong hargai juga saudara-saudara kita yang mau memperingatinya. Bicara soal maulid berkaitan dengan dunia kegiatan kita sebagai politisi. Kenapa Nabi menjadi pemimpin yang sukses? Betulkah Nabi sukses? Betul. Mana ukurannya? Satu, kalau saya diakui oleh sesama muslim biasa, memang wajar. Tapi kalau saya diakui oleh bukan anggota saya, maka itu baru luar biasa. Mana Muhammad oleh tokoh penulis dunia yang menulisnya bukan orang Islam. Dia tulis 100 tokoh dunia berpengaruh sepanjang zaman. Dan siapa yang ditempatkan ranking pertama di antara 100 tokoh dunia itu? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang padahal penulis buku ini non muslim, tapi yang ditempatkan nomor 1 baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat, menurut para sejarawan disimpulkan salah satu kunci kesuksesan Nabi karena beliau memimpin dengan akhlak. Nabi ditanya,
Ya Rasulullah, untuk apa Anda diutus ke dunia ini? Ya Muhammad, untuk apa Allah mengutus kamu di dunia ini? Beliau menjawab, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia, bukan memperbaiki partai, bukan memperbaiki birokrasi, bukan memperbaiki ekonomi, tapi apa? Memperbaiki akhlak manusia. Mau tahu akhlak sebelum Nabi? Bu-ibu, yo ibu, ibu mestinya paling bersyukur karena ada Nabi. Ibu tahu sebelum ada Nabi, itu perempuan diperjualbelikan. Perempuan bisa dijadikan taruhan judi. Saya suka istrimu, kita judi ya. Kalau saya kalah kok, saya pakai istrimu 4 bulan. Coba, nasib perempuan zaman itu dilahirkan hanya untuk melahirkan. Dulu perempuan dianggap aib dalam keluarga. Turun Rasulullah, wanita jangan kau lecehkan wanita, hargai perempuan. Mana buktinya? Nabi mengatakan al jannatu takhta aqdamil ummahat, sorga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dimuliakan perempuan. Dalam birokrasi pemerintahan, Nabi jelaskan perempuan adalah tiangnya negara. Hancur wanita, hancur negara. Tegak wanita, tegak negaramu. Itu dimuliakan perempuan. Bagaimana agama mengajarkan kita akhlak kepada non muslim? Coba lihat pelajaran yang diajarkan Rasulullah. Luar biasa. Di Madinah ada tunanetra. Pasar selalu berteriak-teriak. Tunanetra orang Yahudi, minoritas waktu itu. Apa dia teriak-teriak? Jangan kau dekati Muhammad, jangan percaya Muhammad, jangan kau dekati dia. Kalau kau didekati kena kau sihirnya. Jangan kau dengar bicaranya, pembohong. Tiap hari dia begitu. Wafat Rasulullah. Suatu kali datanglah Abu Bakar bertanya kepada istri Nabi yang tak lain adalah anaknya Abu Bakar, Aisyah. Aisyah, apa kebiasaan Rasulullah yang belum pernah saya lakukan? Kata Aisyah, itu ada tunanetra di pasar, orang Yahudi. Tiap hari Rasulullah datang memberi makan. Datanglah Abu Bakar, dia suap itu tunanetra. Begitu disuap, ditepis tangannya. Kata tunanetra, siapa kamu? Ini bukan orang yang selama ini menyuapi saya. Siapa kamu? Kalau yang suap saya selama ini halus caranya, dia pisahkan mana yang tua, mana yang ada batu-batunya, lembut sekali caranya. Siapa kamu? Abu Bakar lalu berkata, betul, bukan yang menyuapi kamu selama ini. Saya sahabatnya yang menyuapi kamu selama ini. Lalu tunanetra ini berkata, siapa dia? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 3 hari yang lalu wafat menghulu Allah Subhanahu wa taala. Menangis ini orang Yahudi. Ternyata dialah yang selalu dia teriaki, tukang tipu, pembohong. Ternyata dialah Muhammad yang selalu menyuapinya. Coba. Di Taif datang Rasulullah, di Makkah dihina, di Makkah dimaki, di Makkah diperangi. Beliau datang ke Taif. Mudah-mudahan di Taif dapat pertolongan. Tapi ternyata sampai di Taif Nabi dilempari sampai bengkak badan beliau, sampai pelipis beliau pecah, bibir beliau mengeluarkan darah. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Kira-kira kalau bapak-bapak disambit dilempari satu kampung, tiba-tiba datang dandim, bagaimana Ustaz? Kalau saya ratakan. Tapi apa jawaban Nabi? Jibril datang, ya Muhammad, keterlaluan ini orang Taif. Itu Jibril, kalau ada yang menyakiti Nabi langsung muncul. Dan munculnya Jibril seperti itu iklan yang di televisi, Wani Piro, dan langsung muncul. Ya Muhammad, keterlaluan sudah ini orang Taif. Saya diberi amanah oleh Allah, saya diberikan kekuasaan oleh Allah, hancurkan mereka kalau dia mau. Kalau kau mau ya Muhammad. Apa jawaban Nabi? Jibril, kalau Allah ingin mendengarkan doaku hari ini, saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmati ini orang Taif. Mereka begini karena dia tidak tahu apa yang saya bawa buat mereka. Terbukti Pak, saya sudah keliling-keliling Saudi. Taif salah satu provinsi, Masya Allah, lembut tutur katanya masyarakatnya. Yang hebatnya subhanallah,
Taif itu kurang lebih seperti Bogor, sejuk, dingin, berembun, padang pasir. Itulah akibat dari doanya Rasulullah, didoakan warga Taif agar dirahmati tanah-tanahnya. Itulah Rasulullah. Bayangkan, diusir dari Mekah, dimaki, pindah hijrah ke Madinah. Setelah Nabi punya pasukan gagah berani, berhasil menaklukkan Ka'bah, namanya Fathul Makkah, ditaklukkan Makkah, Abu Sufyan, matilah kita. Semua orang-orang yang pernah menghina Nabi, semua orang yang pernah melempari Nabi, sembunyi dalam rumahnya, membalas mi Muhammad, membalas mi Muhammad. Tapi apa kata Nabi? Pidatonya Nabi, saudara-saudara sekalian, yang mau bekerja sama dan tidak memerangi kami, kami lindungi kalian. Tapi kalau kalian mengganggu kami, kami perangi. Subhanallah. Dengar, akhlak sebaik-baiknya adalah sedekah, bersedekah. Gimana Rasulullah soal sedekah? Beliau lagi duduk-duduk bersama bersama Umar bin Khattab. Tiba-tiba datang fakir miskin, ya Rasulullah, sedekahi saya. Nabi kasih sedekah beberapa dirham. Besok datang lagi, ya Rasulullah, sedekahi saya. Kasih lagi. Hari sampai 10 hari datang, kasih lagi. Hari ke-11 datang, tidak ada duitnya Nabi. Lalu Nabi mengambil bajunya yang paling baik, diberikan kepada orang itu. Ditegur sama Umar, ya Rasulullah, terlewat-lewat, jangan lagi, 10 hari ini datang-datang terus. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, sudah keterlaluan, jangan sampai. Kenapa? Nabi sudah dikasih baju, masih datang. Akhirnya Nabi berutang, pinjam duit, kasih dia. Ada orang Ansor menegur Nabi, ya Rasulullah, jangan keterlaluan begitu, bersedekah sampai berutang. Lalu Nabi menjawab, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya harus lakukan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari maulid ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan sebaik-baik contoh. Apapun profesi dan pekerjaan kita ada pada diri Rasulullah. Sebagai kepala rumah tangga, beliau kepala rumah tangga. Sebagai politisi, beliau adalah pemimpin. Sebagai orang kaya, beliau adalah pengusaha muda pada saat itu. Sebagai tokoh masyarakat, beliau pun orang yang sangat disegani di Mekah pada saat itu, sehingga diberi gelar Al-Amin, yang terpercaya. Pada akhirnya tidak ada gunanya kita dengar maulid setiap tahun apabila tidak ada contoh yang kita bawa pulang untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.